Oke, halo semuanya, selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 3 tongkat, terus Knight of Wands, the Emperor, Queen of Wands, the Star, Wheel of Fortune, 6 pedang, kartu Death, dan kartu Temperance ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 3 tongkat nih yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi sepertinya sekitar bulan April kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi sibuk untuk kerja keras terus nih, Capricorn ya, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk terus mengejar tujuan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira kerja keras apa yang telah kamu lakukan di sini? Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk bekerja, untuk mencari uang ya, kerja keras untuk mendekati seorang, kerja keras untuk mengejar target, dan lain-lain. Jadi intinya ada pengorbanan besar, kerja keras besar yang telah kamu lakukan sekitar bulan April yang lalu ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Knight of Wands. Jadi sepertinya hatimu lagi merasa antusias kok ya, lebih energik, lebih semangat gitu untuk terus melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin lagi semangat lebih untuk terus bekerja, mencari uang ya, semangat untuk terus mewujudkan impian dan target masing-masing sekitar bulan April ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu di Emperor. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, kartu di Emperor melambangkan bentuk kendali. Jadi sepertinya sekitar bulan April ada juga yang lagi pernah mencoba gitu untuk mengatur ataupun mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mengatur ulang kondisi dalam keluarga, mengatur ulang kondisi keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu coba atur ulang, Capricorn ya? Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu Queen of Wands, si Ratu Tongkat ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti ada semangat tinggi, motivasi luar biasa nih untuk terus mengejar ambisi dan target masing-masing. Nah, jadi kira-kira apa ambisimu untuk bulan Mei ya? Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Star. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, kartu The Star melambangkan harapan baru. Jadi bisa dikatakan ya untuk bulan Mei nanti hatimu lagi penuh dengan harapan kali ini ya. Misalnya mungkin lagi punya harapan untuk pindah kerja, untuk segera mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya harapan untuk memiliki seorang ya, untuk memiliki harta benda dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk mengejar sebuah harapan baru dengan lebih optimis tentunya ya, The Star. Oke? Dan lihat di bawahnya kartu Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahan. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei ada perubahan besar juga yang akan kamu kerjakan ya, dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin lagi siap untuk melakukan perubahan dalam karir, dalam bisnis, perubahan dalam keluarga, dan lain-lain ya. Bagian lain jangan lupa kartu ini juga melambangkan roda keberuntungan ya. Jadi lumayan bagus ke energinya. Jadi mungkin ada juga yang justru akan menikmati semacam keberuntungan baru sekitar bulan Mei ya. Oke. Sekarang kita lihat energimu untuk dua bulan ke depan setelah bulan Mei tentunya. Yang pertama ada kartu 6 pedang nih. Oke, jadi ceritanya sekitar 2 bulan ke depan, pikiranmu kembali lebih tenang, Capricorn ya. Mampu bersikap tenang, berpikir tenang ketika menghadapi seseorang misalnya, mampu berpikir tenang untuk mengambil keputusan penting ya, mampu berpikir tenang untuk mengejar tujuan, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Death. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi bisa dikatakan untuk 2 bulan ke depan ada perubahan besar juga yang masih akan kamu lanjutkan di sini. Misalnya mungkin lagi siap untuk melakukan perubahan dalam keluarga, perubahan dalam karir, dalam bisnis, ya, perubahan dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Kartu Death ya. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu Temperance. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke, kartu Temperance melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi bisa dikatakan ya selama 2 bulan ke depan pikiranmu cukup seimbang kok ya, mampu berpikir seimbang menggunakan langkah moderasi. Artinya itu pelan-pelan saja untuk terus mengejar tujuan dalam kehidupan kalian nantinya ya. Temperance. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Capricorn, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 6 tongkat yang melambangkan bentuk keberhasilannya. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan April ada kerja keras besar tadi kan, 3 tongkat yang pernah kamu lakukan untuk mengejar target besar dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa targetmu Capricorn ya? Misalnya mungkin lagi mengejar target mengenai pekerjaan, keuangan ya, target dalam hubungan cinta, dan lain-lain. 6 tongkat ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Death yang melambangkan transformasi dan perubahannya. Jadi bisa dikatakan ada upaya juga untuk untuk melakukan perubahan besar dalam kehidupan kalian dengan lebih antusias, lebih semangat tentunya. Knight of Wands tadi. Jadi kira-kira perubahan apa itu ya? Misalnya mungkin ada yang pernah mencoba untuk melakukan perubahan dalam keluarga, perubahan dalam karir, dalam keuangan, perubahan dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Kartu Death. Oke? Dan lihat di bawahnya ada kartu 6 cawan yang melambangkan bentuk masa lalu ya. Jadi bisa dikatakan ada upaya ya untuk lebih mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu tadi di Emperor dengan cara apa? Dengan cara untuk menyelesaikan sebuah urusan yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian. 6 cawan. Ya, jadi mungkin urusan itu belum beres, belum selesai gitu ya. Yang perlu untuk segera diselesaikan satu persatu sekitar bulan April. Jadi kira-kira urusan apa yang pernah kamu coba selesaikan Capricorn ya? 6 cawan ini. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu The High Priestess yang melambangkan energi pasif ya. Jadi bisa dikatakan memang ada semangat tinggi tadi, motivasi luar biasa, Queen of Wands untuk terus mengejar ambisi masing-masing. Namun semuanya itu akan kamu lakukan dengan pelan-pelan saja, sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya. The High Priestess. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas ya. Jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti ada sebuah ide baru, cara kreatif yang akan kamu gunakan ketika ingin mengejar sebuah harapan baru tadi, The Star, dalam kehidupan kalian. Jadi silakan gunakan imajinasi dan kreativitasmu untuk mewujudkan harapan masing-masing nantinya Capricorn ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 2 koin yang melambangkan pertimbangan dan keputusan. Jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti ada pertimbangan mendalam yang mesti dilakukan terlebih dahulu sebelum apa? Sebelum melakukan perubahan besar nantinya. Wheel of Fortune ya. Jadi bagi kamu yang ingin melakukan perubahan besar perlu untuk lebih pelan-pelan ya. Silakan pertimbangkan kembali pro kontranya seperti apa, resikonya seperti apa sebelum melakukan perubahan tersebut nantinya. 2 koin ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang ya. Yang pertama ada kartu The Chariot. Jadi bisa dikatakan selama 2 bulan ke depan pikiranmu kembali lebih tenang. 6 pedang tadi mampu bersikap tenang, berpikir tenang ketika menghadapi kondisi apapun juga sambil lebih percaya diri, lebih optimis tentunya ya. The Chariot. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 cawan ya yang melambangkan bentuk keinginan. Jadi bisa dikatakan selama 2 bulan ke depan ada keinginan baru nih ya untuk apa? Untuk melakukan perubahan besar tadi. Kartu Death. Jadi kira-kira perubahan apa yang mesti dilanjutkan ya selama 2 bulan yang akan datang. Kartu Death. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 1 pedang yang melambangkan kejernihan pikiran. Jadi bisa dikatakan pikiran cukup jernih kok Capricorn ya, mampu melihat dan berpikir dengan lebih jernih ketika menghadapi kondisi apapun juga sambil terus berpikir seimbang nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.